Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budiono selaku Kepala SMP Negeri 1 Banyu Biru, Budi Asri Sabani selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Banyu Biru, dan Bapak Ibu guru semua, teman-teman di SMP Negeri 1 Banyu Biru. Yang pertama dan utama adalah ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan, kenyamanan, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung, sehingga bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Budi atas izin yang diberikan untuk mengadakan acara ini dan support dukungan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga saya bisa mengikuti sampai akhir dengan lancar. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah kesal mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif. Ini adalah rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 5, di mana di sekolah ini hanya kebetulan hanya saya, mungkin di angkatan selanjutnya semoga ada teman-teman lain yang bisa mengikuti. Saya hanya menjalankan tugas dari Kementerian Pendidikan untuk acara pada pagi hari ini karena memang diharuskan melakukan sosialisasi dan pengimbasan. Dulu sudah pernah di materi pertama saya pengimbasan di prinsip-prinsip pendidikan Ki Dewantara, dan yang ini modul 2. Di awal saya juga harus melakukan sosialisasi tentang penerapan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif, waktu saya berikan kepada Pak Budiono selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Monggo Pak Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Kemudian bisa ini selaku Wakil Kepala Sekolah, Guru Kusmiati selaku Guru Penggerak, teman-teman, Bapak Ibu guru serta karyawan yang mengikuti sosialisasi budaya positif untuk sekolah kita. Pertama dan utama melakukan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya, kesehatannya, sehingga pada siang hari ini Jumat tanggal 9 September tahun 2022 kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif terkait dengan tugas Guru Kusmiati selaku guru penggerak yang berasal dari sekolah kita. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan utamanya Bu Kusmiati yang sudah berkontribusi tentunya dalam kemajuan sekolah kita ke depan, karena bagaimanapun sekolah ini sifatnya dinamis, selalu bergerak, selalu berkembang, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa menawar. Artinya apapun program dari pemerintah, kita sebagai abdi negara, sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan harus kita dukung. Sehingga kalau mungkin di angkatan berapa? Angkatan kelima itu sudah menunjukkan dedikasinya untuk menjadi guru penggerak. Nanti teman-teman yang utamanya masih memenuhi syarat untuk bisa menjadi guru penggerak, monggo nanti untuk bisa. Tapi nanti dampak ke depannya itu tentunya akan guru penggerak ini juga ke depannya adalah untuk mengembangkan peserta didik kita ke depan, sehingga kita memang memerlukan sosok-sosok yang memang diharapkan bisa mendukung utamanya kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Ini sehingga di kelompok kita itu hanya ada beberapa yang menjadi guru penggerak. Ini mungkin asal 2 bagian ada, tidak ada 2 bagian ini tidak ada, asal 3 tidak ada. Yang banyak itu SAP 1 abad yang paling beda
ada 3 orang. Dari 041. Oh 5 orang. Karena kebetulan sana juga menjadi PSP, program sekolah pemberdayaan. Nah, oleh karena itu harapan sekolah tentunya nanti Gugus bisa menularkan pada kami ataupun teman-teman yang di SMP 1 Bani Biru yang bukan merupakan guru pemberdayaan nanti bisa mengimbas pada kita, sehingga harapannya dengan adanya pengimbasan informasi terkini kaitannya dengan IKN, implementasi kurikulum merdeka, nanti tentunya kita akan bisa mengembangkan dengan amanat dari undang-undang atau Sisdiknas. Karena apa? Semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dikembangkan, yang mana kita tidak bisa meninggalkan ataupun tidak bisa menghindar dari regulasi-regulasi seperti itu. Sehingga meskipun dimanapun perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan, tapi nanti dampak ke depannya itu tentunya akan berbuah positif, utamanya untuk generasi kita. Sehingga dukungan dari teman-teman sangat diperlukan, motivasi ataupun apalah artinya buku semangat, tapi tidak teman-teman ya nanti tidak akan maksimal juga. Sehingga ini perlu diperlukan yang namanya kolaborasi antara guru penggerak dengan teman-teman selaku pengembang ataupun selaku peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 Bani Biru bergerak bersama, sehingga nanti Gugus ketika kita ada kendala kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka, beliau saya yakin akan membantu. Beliau saya yakin akan memberi informasi pada kita terkait dengan hal yang diperlukan. Karena apa? Sebenarnya secara substansi antara kurikulum dan IKN ini hampir sama, tapi istilah-istilahnya yang dikembangkan, istilah-istilahnya yang disempurnakan, istilah-istilahnya yang disesuaikan. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan, apalagi yang berada adalah usia masih relatif muda, energik, kompetitif, maka diharapkan nanti bisa menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, dengan perkembangan utamanya di dunia pendidikan, yang mana nanti akan berdampak positif pada pengembangan utamanya di internal sekolah kita. Kemudian yang berikutnya, mungkin barangkali nanti Bu Kusmiati masih memerlukan istilahnya keterlibatan kami. Saya yakin kami akan sangat mendukung apa yang diperlukan oleh Bu Kusmiati. Dan harapannya dengan kerjasama kita nanti kan yang beruntung tidak Bu Kusmiati, tetapi adalah kita semua secara institusional. Dan istilahnya kerjasama di SMP 1 Bani Biru ini sangat luar biasa. Apapun yang menjadi menjadi idealisme ataupun teman-teman kita yang membutuhkan dukungan, kita juga responsif terhadap apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu kita sebagai keluarga besar, yang mana kita adalah bisa dikatakan tempat kerja kita adalah rumah kedua kita, dan saya selalu menyampaikan pada Bapak Ibu, mari kita kerja semaksimal mungkin, karena kita tidak bisa berdalih, karena yang menghidupi keluarga kita itu mungkin bisa dikatakan lebih dari 90% adalah dari pekerjaan kita. Sehingga kalau mungkin ada yang mengatakan, wah aku dari guru penyambi yang sekarang sudah tidak bisa. Kalau mungkin zaman tahun 80-an, 90-an atau mungkin awal-awal saja jadi guru ilmu diadik, mungkin dikatakan nyambi. Kalau sekarang, ya kalau saya bisa dikatakan istilahnya ekonomi keluarga ya 100%
dari guru ini. Oleh karena itu diharapkan dari perkembangan terkini kita akan menjadi guru yang totalitas. Artinya apa? Jangan sampai profesi ini menjadi istilahnya ya profesi kedua, tapi jadikan ini adalah sebagai ya prioritas utama ketika kita mendedikasikan, mengabdikan diri secara total sebagai guru. Sehingga dengan kita totalitas, kita tidak memikirkan yang lain ketika kita menerjuni profesi ini, insya Allah akan berdampak positif baik bagi diri kita secara pribadi, bagi keluarga, dan utamanya adalah masa depan anak-anak kita. Karena apa? Rezeki yang kita gunakan untuk mereka itu adalah insya Allah rezeki yang barokah. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir kalau jadi guru tenang ya cukup orang. Jangan sampai kita berpikiran itu. Kita yakin cukup. Pak Faris sehingga kalau itu sudah menjadi keyakinan, oleh karena itu kita di kelas orang emosi terus. Kadang-kadang kita kalau emosi, oleh karena itu ya itulah bentuk pelayanan kita. Sehingga kalau kita insya Allah melayani murid kita dengan maksimal, dengan baik, nah itu tentunya juga berawal dari kemampuan kompetensi kita. Sehingga apabila kita sudah kompetensinya sudah memenuhi salah satunya dari apa? Dari informasi-informasi kaitannya dengan IKN, insya Allah kita juga ketika menghadapi siswa juga tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Orang bocah guyon dengan guyon lagi padahal guyon katanya. Ya, itu yang terjadi kan seperti itu. Nah, dengan itu monggo melalui kita sharing, kita belajar bersama, utamanya dengan Bu Kusmiati selaku guru penggerak. Nanti poin-poin itu akan disampaikan ke kita. Kemudian yang terakhir, tentunya teman-teman sangat berharap pada panjenengan. Begitu nanti ada info-info baru kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka, jenengan tidak usah segan-segan, kami langsung diberi saja. Yang saya jaringan kalau segan dengan teman-teman, Pak Budi makanya saya kapal dulu untuk mandi misalnya. Nanti saya yang mendedikasikan. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Sehingga keterbukaan, transparansi informasi ini memang sangat penting karena itu adalah demi kemajuan institusi kita, terutama pengembangan SMP 1 ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Budi atas sambutannya. Tidak ada acara yang lain. Setelah ini saya akan memaparkan materi. Di tengah materi nanti saya akan meminta Bapak Ibu juga ikut menganalisis apa yang sudah saya sampaikan, saya sudah persiapkan berkaitan dengan materi, dan nanti di akhir juga saya meminta bisa 1, 2, 3, 4 memberikan refleksi atas kegiatan hari ini. Bisa siapa saja ya. Bertanya juga boleh. Di tengah saya menyampaikan mau bertanya boleh. Monggo silakan. Sifatnya ini sharing. Saya tidak mengajari, saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua karena ini materinya memang bisa diaplikasikan secara umum. Artinya bukan per mapel, bukan per jenjang, tetapi semua Bapak Ibu guru bisa menerapkan. Saya mulai saja. Matur suwun Pak Budi. Ini maaf karena saya lupa tidak poin-poin. Judul pemaparan pada pagi hari ini adalah penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif. Kalau budaya itu budaya dengan apa Bapak Ibu? Kebiasaan, betul. Kalau positif itu sesuatu yang baik. Nah, ini dari sini kita itu diminta sebagai guru bisa
menumbuhkan anak-anak dengan hal-hal yang positif, yang baik. Yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau selama ini kita merasa sudah bisa, anakku mau di kelas, berarti aku harus berhasil, gitu ya. Kita merasa bisa mengontrol anak itu kita sudah berhasil. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Karena itu berarti anak tidak mempunyai motivasi dalam dirinya, tapi karena kontrol kita. Itu belum merupakan budaya positif. Walaupun mungkin kelas kita itu bisa aman, tenang, tapi ternyata aman tenangnya itu karena anak-anak takut. Wah, dia lupa bungkus, wah, dikon ngapalke 20 pokoknya seperti itu. Bukan karena budaya positif. Berpijak dari paradigma pendidikan yang saat ini sedang didengung-dengungkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim dalam IKN yang sekarang sudah kita laksanakan di kelas 7. Semua berpijak dari Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Nah, dari yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, ini petikan dari buku beliau yang sangat tebal, sangat panjang, bahwa pendidik itu diumpamakan seperti petani. Kalau petani itu supaya padinya bisa tumbuh dengan bagus, berkembang dengan baik, itu kan diberi pupuk, diberi air secukupnya, dibuang rumput-rumput yang mengganggu, dibuang hama-hama yang tidak berguna. Itu ibarat kita sebagai pendidik itu seperti itu. Kita itu hanya memupuk. Kita tidak bisa menciptakan padinya seperti apa. Seperti murid kita itu sudah punya kodratnya masing-masing. Apa yang dimaksud kodrat? Potensi, minat, dan bakat. Mereka sudah punya itu. Tugas kita itu menuntut mereka supaya bisa mengembangkan kodratnya tadi, potensinya, bakatnya, minatnya, sehingga bisa berkembang baik, tumbuh dengan baik, dan hasilnya juga akan baik. Itu paradigma dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau diumpamakan kita petani di sekolah, yang kita tanam apa? Kebajikan kepada murid-murid kita. Apa makna dari tulisan yang panjang tadi? Bahwa guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang seperti apa? Satu, yang menyenangkan. Jadi anak datang ke sekolah, masuk ke kelas, dan menunggu kita datang itu hatinya senang, happy, tidak tertekan. Waduh, berarti aku kok jadi soal 10, soal push up. Berarti pelajaran, aku orang mungkin menggodis-godis mengarep kelas. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita buat menyenangkan. Anak itu bermain dan belajar. Jangan hanya belajar saja, karena kalau ini ya, ilmu otak itu di alfa itu justru mereka lebih banyak menyerap. Alfa itu tenang, santai, enjoy. Bukan di ini yang dia sepaneng, kayaknya diem. Tapi kalau sepaneng, selesai kita ngajar, bukan, ya sudah selesai. Tidak ada yang nyadar di sini. Lalu apa lagi lingkungan yang aman? Artinya kita selama jam kita di kelas itu caranya, bagaimana caranya atau anak itu merasa aman, tidak terintimidasi dengan perkataan atau sikap kita, atau terintimidasi dengan sikap temannya. Itu menciptakan rasa senang dan aman. Lalu apalagi nyaman untuk bertumbuh. Mereka bisa mengekspresikan dirinya di kelas, di sekolah. Itu juga merupakan tugas guru. Tidak hanya menyampaikan KD, kompetensi, TP, CP, KTD, APP, dan sebagainya. Lalu juga diperlukan untuk menjaga dan
melindungi murid dari hal-hal yang tidak bermanfaat, misalkan bullying atau hal-hal yang mengganggu tumbuh kembang mereka. Sebagian besar itu biasanya karena rasa yang tadi tertekan atau tidak nyaman, tidak aman. Itu tidak menyenangkan untuk anak. Paradigma dari Ki Dewantara itu sudah terakomodir dalam standar nasional pendidikan, bahwa pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu harus berpihak pada murid. Ini di IKN itu ini sangat jadi krusial, Pak, bahwa pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Artinya apa? Yaitu tadi bahwa kita mengajar itu memperhatikan kebutuhan murid, gaya belajar mereka, minat mereka, bakat mereka. Kalau anak kinestetik disuruh diem aja mendengarkan gurunya ngomong, betah enggak? Enggak. Contohnya kalau di kelas 7 itu ada Lintan. Lintan itu pintar, tapi apakah dia bisa diem? Tidak bisa. Dia itu model kinestetik. Wah, hawannya mulus. Kalau dia sudah mudeng, dia tetap mudeng, tapi dia tidak bisa diem. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, berpihak pada murid. Masing-masing anak punya keunikan sendiri. Itu yang kadang kita abai atau tidak terlalu memperhatikan. Pokoknya itu benar pakai ulang. Kadang seperti itu. Kemudian juga harus interaktif, inspiratif, ada motivatif dan aktif. Jangan hanya satu alur, artinya hanya dari gurunya saja. Muridnya mau nomor, jangan. Tapi diajak anak itu juga menemukan sendiri apa yang kita sampaikan. Dari apa menemukannya? Dari aktivitas pembelajaran kita. Memang kadang mungkin di awal-awal itu berat membiasakan anak, karena dari SD kan mungkin belum terbiasa ya. Budaya belajar di SD itu sebagian besar, setahu saya, setelah saya tanya-tanya, itu basicnya LKS, berbasis LKS. Jadi jarang anak itu diajar. Ya beberapa SD sudah bagus, tapi sebagian besar anak itu yang kita garap selesai koreksi nilainya berapa. Itu kan anak tidak aktif, anak tidak diajak untuk menemukan sendiri apa yang dia pelajari. Nah, itu yang PR kita saat ini, membimbing bakat minat mereka supaya berkembang. Nah, untuk menciptakan budaya positif di kelas, kalau kita mau memulai dari diri, otomatis di kelas kita ya, selama jam belajar dengan kita. Kalau nanti secara umumnya itu di sekolah. Kalau sudah mulai dari diri kita kan insya Allah 1 guru, 2 guru, 3 guru, 10 guru, 20 guru, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Tapi awali dari diri kita di kelas dulu. Yang pertama kita harus menerapkan, membiasakan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Itu disiplin yang muncul, motivasi yang muncul secara intrinsik dari diri murid sendiri. Seperti saya bilang tadi, tidak karena kita itu menekan. Ayo, dicatat yang bagus, yang rapi. Kalau tidak, lari lapangan 10 kali. Kalau tidak push up, tutup pintunya, bebas itu anak push up. Tidak seperti itu bukan disiplin. Itu anak tertekan. Jadi munculnya dari diri mereka, bahwa mereka itu harus bersikap seperti apa. Itu yang dimaksud disiplin positif. Lalu kita biasakan, kita kenalkan, kita pahamkan konsep nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Itu munculnya dari setiap individu. Aku pengen jadi orang yang seperti ini. Aku pengen jadi murid yang disayang guru. Aku pengen jadi murid yang dirindukan guru. Itu memunculkan itu benar. Prosesnya lama, tapi tidak mungkin tidak. Nah, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Kalau kita bersama-sama dari masing-masing diri kita di kelas kita, nanti akan terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, makna disiplin itu kalau menurut Ki Dewantara dan Diane Goosen itu kontrol diri.
Itu tadi munculnya dari dalam diri, belajar mengontrol untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya itu apa? Ya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal contohnya apa? Kalau sekarang yang didengungkan di IKM adalah profil pelajar Pancasila, itu termasuk nilai kebajikan universal. Yang lain banyak sekali. Menghormati, menghargai, santun, peduli, percaya diri, mandiri, itu semua nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu self disiplin dari diri sendiri, bukan karena tuntutan dari luar, bukan karena kita sebagai guru memberi tekanan atau ancaman hukuman sehingga anak manut. Bukan itu yang dimaksud disiplin oleh Ki Hajar Dewantara. Anak itu bisa memunculkan motivasi dari dirinya untuk berusaha sekeras-kerasnya maksimal menjadi anak yang berkarakter baik. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi bahwa mereka itu bisa menjadi orang seperti yang mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Seperti tadi, oh saya pengen jadi murid yang disayang guru karena santun. Itu harus dari diri anak. Kalau gurunya saja yang begini-begini, itu berat. Karena hasilnya nanti ya itu tadi kabur. Selesai kita ngajar, kabur. Yang kita inginkan karakternya nanti itu tertanam. Memang kita tidak akan memanennya Bapak Ibu. Kalau kita itu membiasakan karakter, yang panen siapa? Anaknya sendiri dan lingkungan dan generasi yang ada di hidup anak itu. Misalkan kalau dia sudah kuliah, ya dosennya kan yang panen. Kita mana? Tapi kita tidak panen. Kita panennya di mana? Di akhirat insya Allah ya. Pahala kita bertumbuh. Kalau kita mau panen sekarang susah. Paling kita hanya melihat ini secara umum. Oh muridku santun gitu saja. Tapi kalau panen secara besarnya itu nanti mereka itu di kuliah atau SMK. Bisa dicek kalau anak-anak yang dulu di SMP itu anaknya baik santun. Sekarang di SMK ya mesti santun. Kalau yang di SMP yang dulu sudah istilahnya gede ya di SMK di kuliah sudah yang gede sama, itu panennya di situ. Nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip-prinsip mulia, prinsip-prinsip mulia yang dianut. Kalau saat ini karena kita itu melaksanakan IKM ya sesuai dengan dimensi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Iya, yang pertama ini sebenarnya tidak ada yang pertama ya, karena itu bukan urutan. Disebut mana saja boleh. Karena itu nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa, karena hubungannya dengan Tuhan biasanya kita sebut yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sambungannya ada berakhlak mulia. Jadi masuk di situ untuk karakter, tata krama, sopan santun masuknya di situ. Nah dimensinya ada banyak. Kalau ada 6, tapi elemen dan sub-elemennya nanti banyak. Ini dimensi berikutnya ada berkebinekaan global. Ini berhubungan dengan bagaimana anak bisa mensikapi ketika dia bersosialisasi dengan orang lain. Lalu ada gotong royong, ini bekerja sama, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dimensinya saya tunjukkan. Dimensinya itu elemennya. Ini karena kita ada di fase D ya, ini yang saya tunjukkan yang fase D. Untuk dimensi beriman dan bertakwa itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam dan akhlak bernegara. Ini kalau mau lihat sub elemennya banyak juga. Untuk berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Lalu untuk gotong royong itu ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi dan sebagainya. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan filenya untuk membuat modul ajar, bisa kan di modul ajar boleh ditulis, boleh tidak, tapi ditulis tidak apa-apa.
dimensinya lainnya yang mana? Itu nanti di penilaian sikap berarti itu bisa di situ, ambilnya dari situ. Saya lanjutkan, ini tadi sudah. Nah, seperti saya bilang tadi, semua yang disampaikan itu patokannya di sini, standar pendidikan nasional. Bahwa kita itu harus menciptakan lingkungan yang positif. Dengan apa? Dengan budaya yang positif, melalui disiplin positif. Alangkah senangnya ya kalau kita punya murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab di PKB. Pasti ada ya, di setiap kelas ada pasti yang seperti ini itu pasti ada. Karena kita siji, loro, tahu lebih tak? Kayaknya kalau saya di kelas 7 ini siji, loro, ini baru ini 4-5-nya itu susah, sudah agak berkurang. Oh dia memang santun, tapi belum bisa bertanggung jawab. Oh dia peduli, tapi tidak tidak jujur. Seperti itulah. Kalau yang sudah lengkap di PKB ini, ya ini kayaknya saya ketemu kalau cuma satu, ya. Saya itu paling ingat anak di 7B karena tidak tahu kenapa setiap kali masuk 7B itu kok anaknya itu bisa saya ajak apa saja. Mau saya model pembelajaran seperti apa anaknya itu, oke, saya batasi. Ini kegiatan yang ini hanya ya 30 menit setelahnya ini siap, ya bisa habis waktunya, bisa mereka. Jadi saya ingat di situ ada Hilmi, ada Kamea, satu lagi saya kok lupa ya, anak perempuan. Amanda. Bukan Amanda, anaknya pintar juga. Itu di PKB yang ini tadi. Satu peduli bertanggung jawab itu di 7B. 7B itu juga menemukan. Lalu untuk bisa menciptakan budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dan memperkenalkan nilai kebajikan tadi, kita pahami dulu teori motivasi dalam diri manusia. Kalau kita berarti teori motivasi dalam diri anak. Sebenarnya tanya, Bapak Ibu kalau datang sebelum jam 7 itu motivasinya apa? Biar dia menyiapkan materi. Motivasinya kira-kira paling besar kita itu datang sebelum jam 7 supaya tidak telat absen. Terus terang saya mengakui saya saja masih seperti itu, belum bisa menciptakan motivasi yang positif. Nah, motivasinya apa saja kalau manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid kita itu mengikuti pembelajaran kita, disiplin positif kita, itu motivasinya apa? Apakah karena yang pertama ini atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Oh, ben aku dielem bojo. Pinter, bagus, cantik. Itu berarti motivasinya itu. Atau mendapatkan label ranking 1, ranking 2. Itu motivasi yang kedua. Nah, yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kita kembalikan ke diri kita. Nah, kita tidak mau datang terlambat, kita tidak mau mengabaikan tupoksi kita. Harusnya motivasi kita itu karena kita ingin jadi guru yang seperti yang kita inginkan, punya nilai lebih, bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita menghargai diri kita sendiri dengan melaksanakan tupoksi kita, otomatis kita juga akan menghargai kita. Sama dengan kepada murid, kita munculkan bahwa mereka itu disiplin, mereka itu berkarakter karena memang mereka itu menghargai diri mereka, bukan karena mudah dikon pusat, mudah dikon hormat bendera, yang pengalah lapangan, atau kabeh film Bu Iman. Ini cah bagus, pinter, ini cah ayu pinter, biar dapat hadiah. Karena kalau hukuman itu efeknya apa? Anak jadi malu, jelas. Anak itu pasti malu. Ada sesuatu yang membekas di jiwanya, di hatinya ketika kita memberikan hukuman. Apalagi kalau hukumannya itu tidak masuk akal. Artinya pelajarannya bahasa Inggris, hukumannya push up. Kalau dia ngasih hukuman push up itu masih masuk akal. Kalau kamu telah pelajaran saya push up 5 kali itu masih masuk akal karena memang fisik. Nah kalau saya bahasa Inggris, kamu gak bisa ngapalnya 10 vokal
push up 10 kali, kok mesake men. Nggak sesuai kelas. Jadi tidak sesuai. Jadi kalau hukuman itu menciptakan rasa tidak nyaman, malu, kalau pedagang, apa efek negatifnya? Anak bergantung. Anak tidak punya rasa ingin memperbaiki secara mandiri. Wah, ada kayak dia ya enggak. Orang dilebih, orang ini 95 itu berarti belum punya motivasi seperti yang ketiga. Nah, langkah pendekatan untuk menerapkan budaya positif di kelas kita atau di sekolah secara umum. Satu, melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan murid itu menyadari kesalahannya, kemudian bisa berpikir bagaimana memperbaiki kesalahannya. Sadar sendiri. Ini restitusinya, biar mereka sadar sendiri dengan apa? Dengan perkataan kita. Nanti akan ada contoh-contohnya. Kemudian ini juga kolaboratif ya dengan guru. Nah, sebelum kita melaksanakan restitusi, kita harus tahu dulu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira bedanya apa, Pak? Hukuman itu apa? Kalau hukuman hanya hukuman, kalau konsekuensi kan ada tindak lanjutnya mungkin. Bisa. Tindak lanjutnya yang lebih. Hukuman itu bersifat spontan, tidak terencana, jadi anak murid tidak tahu. Kalau konsekuensi itu mereka sudah tahu dari awal. Kalau saya begini akan begitu. Misalkan kalau hukumannya seperti tadi, dicek cartanya, kok baru kemarin kok belum dicatat? Ayo saya push up 10. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena sifatnya spontan. Nah kalau konsekuensi, anak sudah tahu. Di awal kita bikin kesepakatan belajar. Kalau saya di awal semester bikin kesepakatan belajar, sudah tahu dilarang makan atau minum selama pembelajaran di kelas. Konsekuensinya apa? Ngeraktir sak kelas yang dia makan. Apakah kejadian? Gitu ya, ada kejadian di 7E. Makan dia dengan PD-nya makan. Nah, sudah tahu ya. Sudah tahu ya konsekuensinya. Ini kalau hukuman itu menyakitkan, tersakiti itu berarti jiwanya ya, hati anak. Kalau konsekuensi itu anak sudah tahu dulu, jadi dia siap, lebih siap. Ya nggak apa-apa, memang aku seperti kudu ini. Restitusinya itu pilihan. Nah, ini saya kasih soal. Sudah saya siapkan. Nah, kalau di situ kan kecil-kecil. Tolong. Ya. Kita menganalisis coba kita tentukan apakah tindakan guru di situ itu masuk hukuman atau konsekuensi. Dari nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman jelas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, karena kalau terlambat di sekolah bukan seperti itu ya konsekuensinya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, anak tahu tidak boleh nyoret-nyoret. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ini hukumannya ini. Enggak pakai masker kok push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi jelas. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol. Hukuman. Jangan ya Pak Rudi. Aman. Bertelanjang kaki sepanjang
diberi karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, konsekuensinya tidak bertelanjang, tidak boleh. Konsekuensinya diberi diingatkan apa peraturannya. Itu konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan layu. Siapa yang masih seperti ini? Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Jelas hukuman itu. Masa tidak bisa jawab suruh berdiri? Nah kalau anak itu tidak bisa menjawab ya wajar. Mereka itu baru belajar. Kita tunjukkan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Dia mengganti ya, jadi sudah tahu. Duduk di bangku di pinggir lapangan tidak diizinkan oleh guru pikir bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini konsekuensi, karena dia melukai temannya, maka disuruh istirahat dulu supaya tidak melukai lagi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta hingga 15 menit setelah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi dari PJOK, iya wajar itu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Kalau ini hukuman tidak masuk akal, ya, seperti itu. Membayar denda karena untuk itu disepakati di awal apa tidak? Kita lanjutkan. Nah ini saya punya contoh kasus. Ini masuknya apa? Ada pengawas datang. Ibu anak mendapat masalah, tidak bisa tertib muridnya antri di depan kelas lalu rebutan kalau baris. Kemudian untuk menertibkan memberi iming-iming. Siapa yang dapat berdiri lurus dan rapi dapat bintang. Dan itu berhasil selama beberapa minggu. Tapi ketika Bu Ana sakit, muridnya berantakan lagi, tidak mau rapi lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa motivasi muridnya? Berarti ketika sama Bu Ana beberapa minggu bisa rapi. Betul, karena itu tadi mengharapkan penghargaan atau imbalan. Ini efeknya, mereka tidak muncul dari dirinya. Jadi ketika tidak ada yang memberi penghargaan, banyak apa? Orang sing malu, kalau sing ngasih hadiah. Kira-kira adakah cara lain untuk membuat mereka berbaris rapi tanpa memberi iming-iming? Kira-kira dengan cara apa Bapak Ibu? Betul sekali Buju, dengan pembiasaan. Memang di awal pasti muridnya ya akan berantakan dulu. Gurunya yang harus membiasakan. Ayo, setiap hari seperti itu pasti akan terbiasa. Ini yang termasuk efek dari penghargaan tadi. Nah, kelebihan restitusi itu apa? Membuat murid belajar dari kesalahan. Dia sadar, oh aku salahnya itu ini, jadi harus begini, besok lagi jangan begini. Itu pekerjaan satu PR. Makanya ini guru BK saya undang semua karena ini hubungannya kan dengan penanganan anak. Walaupun Bu Rayu di kelas 9 saya undang karena hubungannya tadi dengan penanganan anak. Kemudian kelebihan lain kok malah menjadi saya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi kalau mereka menyadari kesalahannya, mereka akan melihat dirinya. Oh berarti mungkin selama ini aku ngomong sama bu guru itu mungkin terlalu
diberi teguran seperti itu. Lalu apalagi fokus pada karakter dan solusi, bukan pada tindakan dan kesalahan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, fokusnya itu pada pembentukan karakter dan mencari solusi dari kesalahan anak, bukan ada tindakan anak yang sudah tahu harus menyelesaikan PR, kok tidak diselesaikan. Itu fokusnya di mana? Di tindakan anaknya, bukan pada solusinya, kesalahan muridnya, bukan membentuk karakternya. Kita cuma hanya lagi istilahnya lain ini untuk kesalahan itu ulang-ulang tuh. Kita fokus di situ. Nah itu akhirnya mengabaikan tadi pembentukan karakter dan mencari solusi. Yang mencari solusi siapa? Harusnya anak dulu. Kamu tahu kesalahanmu enggak? Tahu. Berarti harus apa? Itu berarti meminta anak mencari solusi atas kesalahannya. Jangan selalu dari kita. Kesalahanmu ini, saya ini. Itu berarti dari guru semua. Kalau restitusi tidak seperti itu. Kita berikan anak memikirkan kesalahannya apa, kemudian menyelesaikannya bagaimana, dan kedepannya harus bagaimana. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah, ada 3 tahapan restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya ketika saya tadi menemukan ada anak yang makan permen, anak tidak langsung serta-merta tak gunting-gunting. Restitusinya apa? Saya tanya, apa yang kamu lakukan tadi di kelas saya? Makan dulu. Kira-kira itu benar nggak? Salah dulu. Terus harus bagaimana? Jadi memberikan anak pertanyaan yang membuat mereka berpikir apa tindakan selanjutnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berarti kamu melanggar apa ya? Kesepakatan belajar kita. Karena di awal saya sudah membuat kesepakatan belajar. Salah satu bunyinya itu tadi, tidak boleh makan atau minum selama pembelajaran. Jadi dia tahu tindakannya yang salah itu melanggar kesepakatan belajar. Lalu saya tanya lagi, ini yang menanyakan keyakinan. Sudah tahu kesepakatan belajar yang mana yang dilanggar, tahu. Jadi harus apa konsekuensinya? Nanti satu kelas, tapi hanya permen. Hanya permen saya suruh memberikan. Itu hanya bentuk konsekuensi supaya dia punya rasa tanggung jawab. Nah, sebelum saya masuk di sini, ini nanti aja, tidak apa-apa. Setelah kita melakukan restitusi, kita membentuk keyakinan kelas. Bisa keyakinan kelas kalau tingkatnya itu jam pelajaran kita. Kalau tingkatnya sekolah berarti keyakinan sekolah. Kenapa bukan peraturan? Kenapa disebut keyakinan? Kalau peraturan itu biasanya sifatnya konkret, banyak, dan negatif. Tidak boleh, itu negatif berarti. Peraturan lebih banyak, konkret, dan sebagian besar negatif. Anak tidak mempunyai motivasi untuk dirinya sendiri. Makanya disarankan membuatnya keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah tidak banyak. Tidak usah banyak, sedikit, tapi anak paham. Nah, ada prosesnya. Kalau pembentukan keyakinan kelas itu sesuatu yang abstrak. Kalau peraturan sekolah misalkan harus memakai seragam OSIS lengkap dengan atributnya, itu peraturannya. Nah kalau keyakinan kelasnya apa? Disiplin, sudah. Disiplin itu kan luas. Disiplin itu luas. Maka kalau konkretnya itu tadi memakai seragam OSIS beserta atribut lengkapnya, abstraknya itu tadi disiplin. Sudah selesai. Pernyataannya juga yang universal, disiplin, santun, menghargai, seperti itu. Tidak hal-hal yang detail-detail begitu. Itu peraturan berarti. Dan ketika membentuk keyakinan kelas, silahkan dilibatkan semua murid di kelas itu. Suruh memberikan pendapatnya.
nanti kita yang merangkum. Kalau ini usulnya ini, oh berarti ini masuknya di menghargai. Ini usul ini, oh masuknya di disiplin. Kita yang menyimpulkan. Oh berarti harus disiplin. Oh menghargai, menghormati. Seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang abadi. Ini boleh diubah, boleh disesuaikan kapan saja. Nah, contoh keyakinan kelas seperti ini. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Mau diberi keterangan di bawahnya boleh. Bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi mereka terbiasa tidak mengambil punya teman atau meminjam punya teman tanpa izin. Lalu bekerja, berarti mau mengerjakan apapun proses pembelajaran yang kita berikan. Diterima dan dimiliki, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap manusia termasuk murid kita, umur berapapun, dia itu punya kebutuhan dasar. Ingin diterima, ingin dimiliki, ingin disayang. Apalagi umur-umur ini ya SMP, apalagi kalau dari rumah dia sudah ada masalah broken home. Kebutuhan dasarnya itu kasih sayang. Misalkan kalau 7B itu emo ya bujurnya. Emo itu sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan pahri. Itu kebutuhan dasar yang dia belum penuhi apa? Kasih sayang. Dia itu kekurangan kasih sayang. Makanya mencari-cari. Dia mencari kasih sayang di luar sana. Akhirnya nongkrong di sana itu dalam rangka dia mencari perhatian dan kasih sayang. Itu karena itu. Kita balik kelas saya. Nah ini langkahnya lagi apa? Memahami kebutuhan dasar murid. Ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk murid kita. Yang satu itu untuk bertahan hidup itu jelas. Kita butuh makan minum ya, untuk bertahan hidup itu pasti. Itu sudah wewenangnya orang tua ya kalau bertahan hidup. Kita kan nggak punya kewajiban memberi makan. Apa yang diperlukan? Cinta dan kasih sayang. Kita bisa memberikan dengan perlakuan kita, sikap kita, tutur kata guru terhadap murid itu juga bisa bentuknya kasih sayang. Gurunya menghardi, apa ya? Menggede istilahnya sampai ujung-ujung. Dari mana muridnya akan tersentuh? Oh dia itu sebenarnya butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan itu ketika murid yang slow learner, di low character, slow learner, pembelajaran lambat yang tidak mudah lah istilahnya, lola. Itu berarti dia butuh penguasaan, dia butuh bimbingan lebih, bantuan lebih untuk bisa memahami materi kita. Lalu kebebasan. Anak itu kalau dia seperti Lintar tadi ya, dia kan kinestetik. Kalau jenengan di kelas 7 kok bilang Lintar jangan bergerak terus, dia nggak akan bisa. Karena dia modelnya kinestetik, kebutuhannya ya kayak bebas itu tadi. Tapi pintar anaknya. Kelas 9 Rasa. Gani 9E ya, Gani 9E itu juga kinestetik. Gani mau menari, bahkan dia izin keluar kamar mandi. Kalau yang sering memperhatikan, dia jalan di koridor itu sambil nari loh. Gani mau ke kamar mandi sambil nari. Kemarin dia jadi ini drum band mayoret, coba lihat hebat. Karena itu jiwanya, memang modelnya dia, kebutuhannya dia itu kebebasan. Dia cukup diem, pokok sama kayak walu, stres dia. Dia masalah aja. Dia memang belajarnya modelnya yang terus kayak Lintar, tapi kalau Lintar itu pintar cepat nakal. Lalu kesenangan, jadi seperti pembelajaran itu harus menyenangkan. Karena itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Jangan hanya ceramah, jadi kita yang kampus saya kok minat pelajaran sejarah ya. Kita kampus agama, guna ngomong dewe, murid yang jempolnya embok, itu tidak memberikan kebutuhan kesenangan. Nah ini ada contoh kasus Bimo anak TK berlari keluar kelas.
Terus tingkahnya itu membuat gurunya, ini Bu Ani gitu ya, yang bingung Bu Ani. Bu Ani punya murid bingung. Bu Ani bingung mengejar bingung. Lalu ketika ditanya, apa kok lagi keluar kelas? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru loh. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan bingung Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Aku senang loh main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Namanya anak TK, senangnya masih lari-lari. Nah, kita harus mengetahui karakter murid kita. Ini ngopo-ngopo kita ora iso menang. Cah iki kok objek wae. Nah, itu yang kadang kita tidak terlalu murid-murid mantus ya. Kadang kita ngajar kalau satu grade itu sudah 200 sekian. Mengenali yo, kenal semua itu PR kita. Bagaimana kita bisa memahami karakter murid sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi begini ngopo obat wae, jadi begini ngopo kok menang wae. Obat wae kita bingung, menang wae kita juga bingung. Ada enggak yang ditanya gitu dia aja? Iya ada. Terus bro-bro dia macam kata gitu mukanya. Kualitas diem terus. Ada yang ditanya suka memberikan senyuman. Langsung tahu. Ya itu kalau 7 Talita itu diem aja senyum dari Hasaka juga. Ditanya boleh pertanyaan ini 10 dan 5 jawabannya Dan itu kan gitu kan sudah selesai kan aja. Ini coba dibaca langsung tinggal nutup deh ya. Simpelnya langsung keluar ya. Nah ini kita perlu memahami kebutuhan murid tadi supaya tidak terlalu kita itu juga tidak boleh stres kan. Gurunya jangan tertekan, jangan stres. Kalau gurunya sudah tertekan stres, mesti muridnya bisa nyanyi, ngawalnya main dengan itu. Jadi kita juga jangan stres pahami kebutuhan murid sehingga bisa memenuhinya. Nah, untuk bisa menerapkan, kita harus tahu ada 5 posisi kontrol guru. Ini contoh. Satu ya. Enggak sendiri bisa kemana. Pertama sebagai pendukung, itu di situ sudah ada contohnya. Contoh guru pendukung, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu pendukung. Hasilnya apa? Muridnya tidak peduli. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, itu berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kamu selalu gak kasihan sama saya. Kamu membuat saya kecewa. Kamu tahu gak nanti saya juga ditegur. Nah itu membuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, ayo ya sama betul, harus bisa bekerja sama. Nanti aku, nah itu sebagai teman. Kadang efeknya juga tidak baik karena muridnya jaga terus tidak ada ini apa ya, kurang sopan santun biasanya. Nah untuk guru itu minimal menjadi pemantau, minimal yang paling bagus sebagai manajer. Itu ada contoh kalimatnya ya. Kalau sebagai pemantau itu kita mengingatkan kalau ada murid yang melanggar. Peraturannya apa nih? Misalkan kita lagi bukan ada murid yang tidak pakai hasdu hari Jumat, jangan langsung ditunjuk-tunjuk. Ada baru weekend itu kita sudah nunjuk-nunjuk. Itu berarti penghukum ya. Kalau pemantau, ayo ini hari apa, harusnya pakai apa, itu berarti pemantau. Maka muridnya akan bisa berpikir apa kesalahannya. Nah ini nanti saya bukakan nanti. Ini sesuai peraturan bahwa kita itu posisi manajer among, guru itu among, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi bukan karena guru penggerak, bukan, tapi sebenarnya memang
guru itu posisinya harus among sebagai manajer menuntun muridnya untuk mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dengan restitusi tadi, 3 langkah tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Contohnya begini, kalau menstabilkan identitas. Oh, kamu nggak mengerjakan PR ya? Memang kadang-kadang itu manusia bisa lupa, tapi besok lagi diingat-ingat PR-nya apa, biar tidak ketinggalan. Itu satu langkah restitusi. Tidak langsung itu menghukum, bukan manajer. Nggak boleh ikut pelajaran saya. Nggak boleh ikut pelajaran saya, tambah bodoh saya. Anggaran PR maaf soyo. Itu tadi teorinya. Lalu saya yang sudah saya lakukan di kelas adalah 1, membuat kesepakatan belajar. Saya sudah membuat. Lalu membentuk keyakinan kelas, memahamkan konsep karakter profil pelajar Pancasila karena saat ini IKM itu yang menjadi pedomannya. Yang berikutnya saya sudah menerapkan langkah restitusi. Memang di awalnya yo ada ya jadi ketemu murid pelanggar itu dia anyel, tapi terus ingat mandiri pakai restitusi. Ini yang sudah kesepakatan belajar yang sudah saya buat di kelas ada 6. Memang saya tidak banyak. Kemudian untuk keyakinan kelasnya saya hanya membentuk 3, yaitu menjaga kedisiplinan, bertutur dan bersikap santun, serta saling menghormati. Sengaja saya hanya 3 supaya anak-anak nyantai, ingat. Kemudian juga memahamkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kebetulan kalau Selasa saya ada jam pertama, anak-anak habis nyanyi kan lagu pelajar Pancasila. Di situ kemudian saya ingatkan, jangan hanya nyanyi, apa saja karakter yang ada di dalam pelajar Pancasila. Saya ingatkan, boleh kok diucapkan anak-anak membaca profil pelajar Pancasila 1 apa 2. Itu memahamkan, menanamkan konsep. Ini pembiasaan karakter kolaborasi dengan Jigsaw, dengan TPS Impersel, itu cooperative learning. Tidak semua kelas bisa seperti ini. Saya sesuaikan dengan model belajar dan tingkat akademik masing-masing. Kalau yang bisa aneh-aneh, artinya pembelajaran saya itu 7B, 7A, 7D. 7E lumayan, tapi harus banyak kontrol. Artinya anaknya itu agak ada ini ya. Dia bergerak terus, ada yang ngomong terus. Yang paling berat kalau saya merasakan di 7F dan 7C. Itu mau saya kasih model kooperatif learning yang seperti apa itu sudah tahu ya. 7A banyak bicara, Bu, 7A kalau jam saya. 7A banyak bicara, tapi dari situ saya kasih modelnya yang sesuai dengan mereka. Mereka bisa mengikuti. Saya berat di 7C dan 7A, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu yang dimasuk di kelas 7 apakah sama. Iya, sama. Saya belum menemukan model yang pas untuk mereka supaya kemarin setelah saya kasih Jigsaw itu nggak jalan. Jigsaw nggak jalan. Terus di 7F pernah saya kasih inside outside circle itu berbeda-beda kelompok untuk ngomong. Mas rambut. Ngomong dulu, ngomong dulu. Padahal sudah ada panduan. Saya belum menemukan. Kalau 7A itu ada game. Kalau game dia. Iya. Memang harus tahu. Oh ini kelas ini sebagian besar seperti ini. Maka modelnya begini. Memang tidak semua bisa sama. Ini kunjung karya. Jadi masing-masing kelompok menempelkan hasil kerja kelompoknya, lalu saling mengunjungi karyanya, mencatatkan beda tugas, beda tema. Jadinya, oh kelompok ini membuat ini berarti masukannya ini. Kalau kemarin yang terakhir itu saya profesi, jadi kelompok ini profesinya apa, gambar gitu, jadi kan tahu. Oh profesi ini namanya ini kerjanya di sini. Setiap kelompok berbeda. Memang persiapannya lumayan. Ini dokumentasi penerapannya sudah saya simpan di Google Drive. Nah, saya nanti membutuhkan referensi guru, monggo Bujur dulu boleh memberikan referensi di Bujur biar di rekaman Bujur. Sebentar saja. Singkat nggak apa-apa. Ya. Apa yang sudah saya sampaikan, silakan berefleksi.
sudah mendapatkan materi apa, kemudian kedepannya ujung pengen seperti apa, biar berdiri apa duduk? Berdiri. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kusmiati tentang budaya positif bagus sekali. Kalau kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, saya hanya menambahkan sedikit untuk lebih menyenangkan anak mau menerima pelajaran kita masing-masing, khususnya saya IPS itu anak saya suruh sebelum menyiapkan materi-materi yang harus kita sampaikan dan apresiasi untuk materi atau persepsi ya Bu yang awal. Tapi kita wujudkan untuk supaya anak itu lebih menyenangkan dalam menerima materi kita, itu saya beri dia suka nyanyi atau dengan gerakan-gerakan supaya mereka siap untuk menerima pelajaran kita. Jadi tidak takut dan jangan sampai kita menyampaikan materi anak-anak merasa bosan, apalagi jam saya jam siang. Kemudian setelah materi kita sampaikan dengan diskusi kelompok dan sebagainya yang sekiranya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut di kelas, betul yang disampaikan Bu Kurniati tadi. Itu setelah itu ada penyampaian anak supaya anak itu betul-betul bisa komunikatif, ya, dengan adanya tadi budaya kebiasaan yang baik, yang positif, juga ada komunikatif dari siswa dengan guru. Jadi mereka itu betul-betul dalam menerima pembelajaran itu akan masuk di benaknya, tidak terus lupa begitu saja. Itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sol, satu lagi Pak Sol, singkat saja refleksi. Kan tadi sudah buju, masuk perempuan semua. Jangan nyanyi ya. Itu nyanyi. Lah mau Pak Rudi? Awas Kak Bunda. Untuk semangat Pak Rudi. Terima kasih Bu Gus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Budi Lestari, mengaku maba pojok dan kebetulan saya masih kelas 7. Dari yang disampaikan Ibu Gus, saya mencatat di sini tadi, dan ada undang-undang yang perlu saya sampaikan. Menurut saya penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah sangatlah diperlukan, mengingat zaman sekarang atau era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini mempermudah anak-anak untuk mengakses hal apapun. Saya pun kalah jauh penguasaan teknologi dibandingkan anak, sehingga anak-anak usia SMP bisa dikatakan usia pencarian jati diri atau remaja masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Mereka cenderung meniru atau mengikuti tren yang sudah viral. Nah, zaman sekarang tren-tren yang viral lebih banyak dipengaruhi budaya asing, bukan budaya Indonesia atau budaya Jawa, karena kita tinggal di Pulau Jawa. Contohnya cara perilaku mereka, cara berpakaian, cara berbicara, bahkan gabung dengan guru orang tua lebih. Guru-guru yang lebih tua hampir rata-rata sudah bukan budaya Indonesia. Nah, yang saya tanyakan, kita sebagai tenaga pendidik pasti ingin memberikan yang terbaik. Tetapi permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah urutan pertama adalah orang tua dan anak-anak. Itu solusinya bagaimana? Sambung pertanyaan Pak Rudi. Oh iya. Refleksinya terima kasih Bu Jun, terima kasih Pak Rudi. Untuk pertanyaannya, permasalahan yang diawali dengan orang tua. Ya. Itu juga masuk dalam materi grup dengan Pak Rudi, bahwa kita itu diharuskan membentuk forum komunikasi dengan orang tua, terutama untuk anak
anak-anak yang memang basicnya bermasalah. Silakan, sebenarnya boleh kita membentuk sendiri, bukan yang medikal ya. Kalau medikal kan secara umum. Misalkan kita kumpulkan dari 7A sampai 7F, orang tuanya dimasukkan dalam satu grup, atau langsung ke orang tuanya sampaikan, atau dipanggil ke sini. Kalau dulu saya kelas 8, misalnya nilai, ibunya langsung saya jawab datang, atau Raka, bapaknya saya panggil datang, saya sampaikan apa masalahnya, berulang-ulang, makan zero. Itu boleh seperti itu Pak Udi. Kalau jenengan butuh pendampingan dari guru BK, silakan hubungi guru BK. Kalau kelas 7 berarti Bu Devi. Itu memang kita harus berkomunikasi, menyampaikan masalah anak di sekolah. Masalahnya apa? Misal kesulitan belajar, kesulitan bergaul, atau ada masalah lain. Orang tuanya langsung dipanggil. Kalau belum sempat panggil bisa di WA. Ini anak bapak punya masalah seperti ini. Apakah di rumah dia juga ada masalah? Bagaimana kalau di rumah? Pembawaannya seperti apa? Kebiasaannya seperti apa? Di SD-nya bagaimana? Itu penting Pak Rudi, karena kita kan kalau kelas 7 tidak tahu ya dulu SD-nya dia seperti apa. Seperti kemarin saya menemukan Revana Teguh 7A. Itu saya suruh majunya nangis ya Bu Neni ya, sama Bu Neni dengan saya. Tidak tahu juntrungannya, saya suruh maju dialog kan, tugasnya memang dialog. Lalu malah nangisnya tuh kayak ditergebuki. Nah saya kan takut, kok nangisnya kan tahu. Malah lagi gak bisa, bisa lagi gitu. Akhirnya saya suruh duduk, terus saya tanya ke teman-teman SD-nya. Ternyata dari SD memang kalau dia tidak bisa, merasa tidak bisa ya, bukan tidak bisa, nyatanya dia bisa kok. Ketika dia merasa tidak bisa, dia itu nangis. Ya, pokoknya apalagi kalau tidak bisa, bisa saja tapi dia tidak mau, dia nangis. Apalagi kalau tidak bisa. Nah ternyata kita itu memang butuh komunikasi dengan orang tua dulu di awal, terutama untuk kelas 7 ini. Kumpulkan dulu kalau lintas seperti apa di SD-nya. Gani Asaka kita sudah tahu, Talita 7R kita tahu. Ini yang masih belum tahu, Hanifan 7C. Itu PR-nya Pak Rudi. Hanifan dan Laura saya juga ya Pak Rudi. Nanti orang tuanya Ustaz Nada juga. Mumtaz itu ada sama. Saya tuh dari kemarin sudah pengen WA orang tua, tapi saya belum punya nomor. Kemarin sudah saya komunikasi dengan orang tuanya Mas Rina Pak Karis. Itu seperti itu boleh kan Mas Rina sakitnya sudah lama. Langsung ya Bu ya. Orang tuanya tidak mau mengaku sakitnya apa, tapi sudah saya WA, saya tanyakan apa. Ini pasti di RSUD sini. Itu sudah satu acara. Jadi boleh kita lihat, tidak harus wali kelasnya. Kalau kita merasa ada masalah dengan boleh siapa saja. Begitu ya Pak Rudi, silakan dari komunikasi dengan orang tua dulu, diketahui latar belakang anak di SD seperti apa, di rumah bagaimana, kondisi rumah seperti apa, apakah makannya teratur atau tidak. Karena kemarin ada kelas 9, kok menang dari ternyata dia tidak makan 3 hari. Ya kayak dan Itu kan masalah. Kalau kita tidak menggali, tidak tahu, maka silakan dibuka komunikasi. Begitu Pak Rudi, semoga bisa menjawab. saya bilang Iya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, iya. pakai ini Bu. Sebentar. Saya tutup dulu ya, biar sebagai Mas Yusuf. Nanti kita lanjut. Oke. Closing dulu, nanti biar videonya nggak terlalu panjang. Karena ini saya mau bersihnya Bu. Nggak apa-apa. Demikian pemaparan materi untuk penerapan budaya positif pada pagi ini. Kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sharing setelah ini. Ini saya tutup dulu untuk pemaparan materinya. Terima kasih sekali atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Semoga kita bisa bersama-sama bergerak menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu bendera sukses tuh. Amin.